Mulai ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pada kesempatan kali ini ya, saya akan menjelaskan kembali ya untuk materi pada pertemuan pertama yaitu terkait dengan sistem persamaan linear. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar lah ya dengan sistem persamaan linear karena seharusnya ini sudah pernah dipelajari ya, baik mungkin di SMA atau juga waktu di TPB kemarin gitu. Tapi di sini kita akan coba melihat dan membahas lebih dalam terkait penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear untuk masalah yang lebih kompleks lagi. Jadi, apa-apa saja yang akan kita bahas itu, yang pertama adalah pengenalan dari sistem persamaan linear ini sendiri, gitu ya. Tentunya pasti teman-teman sudah paham ya, apa sih sebenarnya sistem persamaan linear itu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas terkait metode penyelesaian yang mungkin teman-teman sudah pelajari ya. Seperti contohnya metode substitusi eliminasi, kemudian ada metode Kramer, lalu ada inverse matrix. Nanti kita akan coba bahas dan ingatkan kembali bagaimana penyelesaian menggunakan metode-metode tersebut. Ya. Nah, baru setelah itulah kita akan membahas sesuatu yang baru nih, gitu ya. Yang pertama itu ada terkait namanya augmented matrix, ya. Atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah matriks yang diperbesar ataupun matriks yang diperluas. Nanti kita lihat bagaimana sebenarnya augmented matrix itu, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya operasi baris elemen. Nah, jadi operasi baris elementer ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan ini. Nanti kita lihat bagaimana operasi baris elementer ini mampu menyelesaikan SPL jauh lebih mudah untuk kasus-kasus yang kompleks ya dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Nah, kemudian ada juga nanti eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nanti ini kita lihat perbedaannya ada di mana. Dan yang terakhir nanti kita akan coba bahas soal-soal latihan yang ada ya. Nah, kita langsung saja ya. Eh, Perlu diingat kembali seperti kalau dikatakan persamaan linier, maka persamaan tersebut memiliki bentuk umum seperti ini ya. Ada A1X1 ditambah A2X2 ditambah dan seterusnya ANXN sama dengan B. Ya, untuk A yang tidak sama dengan nol. Nah, ketika nanti ini B-nya itu sama dengan nol, maka dia dianggap sebagai kasus khusus ya, atau disebut dengan dia persamaan linier homogen. Ya, jadi ini adalah kasus khusus dari suatu persamaan linier ya. Ketika B-nya nol, maka dia disebut dengan persamaan linier homogen. Nah, lalu bagaimana dengan sistem persamaan ini? Ya, karena namanya juga sistem berarti terdiri dari lebih dari satu komponen, gitu ya. Nah, jadi sistem persamaan linear adalah apa? Ya, sekumpulan dari persamaan-persamaan linier, gitu ya. Nah, katakanlah kita mempunyai bentuk umumnya seperti ini ya. Ini adalah SPL dengan M buah persamaan dan N variabel, ya. Nah, sama ketika nanti B1, B2 sampai dengan Bn-nya ini nilainya 0, ya, catatannya harusnya semuanya ya, semuanya 0 gitu. Nah, maka dia dikatakan dengan sistem persamaan linier homogen seperti itu. Nah, kita coba lihat nih contohnya. Kira-kira dari keempat ini, manakah yang merupakan persamaan linier gitu ya. Nah, caranya gampang, kita tinggal lihat saja. Ya, contohnya untuk yang pertama nih kita lihat X ditambah 4Y sama dengan 5. Ingat, tadi bentuknya adalah apa? A1X1 ditambah A2X2 ditambah sampai dengan ANXN itu sama dengan B. Nah, kita lihat nih, kira-kira memenuhi nggak ke bentuk umumnya ini gitu ya. Contoh, ini ada X, di sini ada Y. Oke, masih bisa. Anggaplah X1 yang di sini itu adalah X, dan X2 yang di sini itu adalah Y. Oke. Nah, berarti A1 dan A2-nya masing-masingnya adalah 1 dan 4, dan B-nya adalah 5. Berarti ini masih memenuhi. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Sin X ditambah 2Y sama dengan 0. Loh, ini ada sin X di sini.
ya. Kira-kira sin X ini memenuhi nggak ke bentuk yang ini? Tentunya tidak. Berarti persamaan yang kedua itu tidaklah persamaan ini. Nah, kita lihat lagi nih yang ketiga. 4X ditambah Y dikurangin dengan 2XY sama dengan 8. Nah, lihat di sini ada perkalian dua buah variabel X dan Y. Ya, berarti dia tidak memenuhi nih bentuk umum dari suatu persamaan linear. Berarti dia tidak merupakan persamaan linear. Dan untuk yang terakhir, sepertiga X ditambah 2Y dikurang Z itu sama dengan 2. Oke, yang ini masih aman ya, masih memenuhi dari bentuk umumnya ya. Ya, saya rasa teman-teman bisa memahami dengan baik gitu ya bagaimana sebenarnya cara kita untuk mengetahui dia persamaan linear atau bukan. Caranya tinggal kita cocokkan ke bentuk umumnya saja. Nah, yang berikutnya itu adalah terkait metode penyelesaian. Ya, tentunya eh, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya ini sudah kalian kenal gitu ya. Yang pertama yang paling mungkin sangat-sangat kalian kenal itu adalah metode substitusi dan juga eliminasi ataupun penggabungan dari keduanya gitu. Nah, lalu kemarin di TPB harusnya sudah ya belajar terkait metode Kramer ini ya di mana suatu solusi dari SPL itu katakanlah XJ-nya ya komponen XJ-nya itu nilainya adalah determinan dari AJ dibagi dengan determinan A. Ya, di mana si A ini adalah suatu matriks koefisien dari sistem persamaan linear tersebut. Lalu bagaimana dengan AJ? AJ ini adalah matriks yang mana kolom ke J-nya itu kita ganti dengan nilai yang B. Gitu ya, contohnya gini. Kan kita akan punya bentuknya itu adalah A dikali X besar sama dengan B, gitu ya. Nah, kalau misalnya si AJ, ya berarti kolom ke J-nya itu kita ganti dengan nilai B-nya yang ada di sini. Seperti itu. Nah, kemudian inverse matrix. Kalau metode inverse matrix ini, ya berarti syaratnya apa? Ya, agar dia punya solusi, si matriks koefisiennya itu ada inverse-nya. Gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, ya kita nggak bisa cari solusinya. Artinya dia tidak ada solusi. Nah, kita coba lihat ke contohnya. Nah, kita lihat ya ke contohnya di sini kita punya 5x ditambah y sama dengan 3, kemudian 2x min y sama dengan 11. Nah, kita coba dari metode yang pertama dulu, yaitu metode substitusi. Nah, kalau pakai metode substitusi ya, kita bisa menggantikan satu variabel dengan variabel lainnya. Katakanlah ini persamaan 1 dan yang ini persamaan 2 gitu ya. Nah, dari persamaan 1 ya kita punya bentuknya apa di sini? Y itu sama aja dengan 3 dikurang 5x. Nah, kita substitusi ya. Substitusi ke persamaan 2 maka akan kita dapat apa? 2x dikurang Y itu sama dengan 2x dikurang 5 min 3Y. Sorry, bukan 3Y ya. 5x, sorry, kebalik 3 dikurang 5x. Nah, ini sama aja dengan apa nih? 7x min 3. Dan tadi ini katanya nilainya sama dengan 11 ya. Nah, 11. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat apa? 14 itu sama dengan 7x atau x-nya ya sama dengan 2. Nah, kemudian kita bisa substitusi nilai ini ke persamaan yang kita ubah tadi gitu ya. Berarti Y-nya itu sama dengan 3 dikurang 5 kali 2 yaitu sama dengan minus 7 ya. Seperti itu kalau untuk metode substitusi ya. Saya rasa itu masih bisa dipahami ya, masih ingat ya. Nah, kita bahas untuk metode yang kedua yaitu eliminasi. Nah, tadi dari persamaannya kita punya ya 5x tambah Y sama dengan 3, lalu 2x min Y sama dengan 11. Ini bisa kita eliminasi si Y-nya dulu karena dia sama-sama 1 ya.
koefisiennya. Berarti ini kita punya 7x sama dengan 14. Oke, x-nya sama dengan 2. Ya, sesuai. Nah, lalu gimana caranya kalau kita mau ambil untuk eh, nilai y-nya? Berarti kita eliminasi si x-nya gitu. Nah, kalau dari persamaan ini ya, kita lihat 5x dan 2y itu tidak sama ya. 5x ditambah y sama dengan 3, 2x min y sama dengan 11. Karena belum sama konstantanya, kita bisa kaliin ini dengan 2, yang ini dengan 5 ya. Jadi 10x ditambah 2y sama dengan 6. Lalu yang ini berarti jadi 10x min 5y sama dengan 55. Oke, kita tinggal kurangkan. Ya, 10x dikurang 10x habis. Kemudian 2y dikurang min 5y itu adalah 7y. Lalu 6 dikurang 55 itu minus 49. Jadi y-nya sama dengan minus 7. Nah, solusinya adalah 2 dan min 7 ya, sama. Atau kalau misalnya mau pakai gabungan, misalnya gitu ya. Nah, caranya biasanya kalau gabungan itu kita eliminasi dulu salah satu variabel, caranya. Ya, baru nanti kita substitusi gitu ya. Nah, ini kan kayak gini udah dapet nih. Sama dengan 2, tinggal kita substitusi. Gitu ya, kalau metode gabungan. Jadi lebih gampang. Nah, yang selanjutnya terkait tadi metode Cramer dan juga metode inverse gitu ya. Nah, kita bahas dulu untuk yang keempat, yaitu Cramer. Ya, tadi katanya solusinya itu XJ-nya itu adalah determinan dari AJ dibagi determinan A. Ya, berarti kita harus tahu dulu nih matriks koefisiennya itu siapa. Ya, ingat tadi dari SWL-nya itu, ya sebenarnya kita akan punya nih nilai dari si A-nya itu apa. Berarti ini ada 5 ya, kalau saya ubah ke bentuk matriksnya berarti 5, 1, 2, min 1 dikali XY. Nah, sama dengan 3 dan 11. Oke, ini jadi B-nya, ini X besarnya, yang ini jadi A. Oke. Berarti kita punya A-nya itu adalah 5, 1, 2, min 1, dan B-nya adalah 3 dan 11. Oke. Nah, kita butuh matriks AJ nih. Berarti oke, kita cari dulu A1. A1 berarti kita ganti kolom pertamanya ini dengan nilai B. Berarti jadinya di sini 3, 11, sorry, kolom 1 min 1 ya. 1 min 1. Nah, kalau A2 gimana? Ya udah tinggal diganti aja ya. Berarti ini 5, ini 2, ini 3, dan ini 11. Oke, kita cari nih determinan dari A1. Itu gimana caranya? Berarti tinggal kali silang aja ya. Berarti 3 dikali min 11 dikurangin. Sorry, ini harusnya min 1 ya. Ini harusnya minus 1. Nah, min 1 ya. Nah, kali min 1 dikurangin 1 dikali 11. Berarti berapa tuh nilainya? Minus 3, minus 11 itu minus 14. Oke, kalau determinan dari A2 gimana? Berarti 5 dikali 11 dikurangin 3 dikali 2. 55 dikurangin 6 itu 49. Oke, kita udah dapat nih determinan A dan juga determinan A1 dan A2 gitu ya. Pertanyaannya sekarang determinan si A-nya gimana gitu ya. Oke, kita coba cari di sini deh ya. Determinan A itu sama dengan apa? 5 dikali minus 1 ditambah, sorry, bukan ditambah ya, dikurang ya. Dikurangin 1 dikali 2 berarti sama dengan minus 7. Gitu ya. Nah, kita udah dapat berarti ya kita bisa substitusi ke sini. Berarti untuk si X-nya itu adalah berapa? Minus 14 dibagi minus 7 sama dengan 2. Dan untuk Y-nya berarti tinggal 49 per minus 7 itu minus 7. Hasilnya sama seperti yang tadi. Ya, oke, kita lanjut. Yang kelima tadi metodenya adalah inverse matrix.
Oke, di mana solusinya itu adalah X sama dengan A inverse dikali B. Nah, A inverse itu sama dengan apa? Kan gitu pertanyaannya. Mencari inverse matriks untuk ukuran 2 kali 2, ya kita bisa lakukan A inverse itu, sorry, 1 per determinan ya. 1 per determinan dari A dikali dengan azoinnya si A dikali dengan si B-nya lagi ya. Nah, 1 per tadi determinannya adalah -7 ya. Nah, ajoinnya gimana? Ajoinnya tinggal kita ubah nih posisi diagonalnya, lalu untuk yang lainnya kita ganti tandanya. Berarti jadinya di sini -1, di sini -1, -2, di sini 5. Oke, kita kaliin sama matriks B-nya, yaitu 3 dan 11. Nah, biar mudah kita kaliin dulu matriksnya. Berarti ini -1/7. Lalu di sini itu -1 dikali 3 ya, ditambah -1 dikali 11. Lalu yang di bawah berarti -2 dikali 3 ditambah 5 dikali 11. Oke, sama dengan -1/7. Lalu ini hasilnya berarti itu adalah -14 dengan 49. Sehingga hasilnya kalau kita kaliin ke dalam ini sama ya, 2 -7. Nah, seperti itulah ya untuk penyelesaian menggunakan kelima metode yang sudah pernah kita kenal. Nah, yang selanjutnya kita coba bahas untuk suatu sistem persamaan linier dua variabel. Jadi tadi untuk SPL dua variabel ya bisa kita punya bentuk umum lebih kurang seperti ini ya. A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Terus persamaan yang kedua A2X ditambah B2Y sama dengan C2 ya. Bentuknya seperti ini. Atau bisa juga kalau misalnya kita mau bentuk dia menjadi apa? A11X1, sorry, ini A11 ya. A11X1 ditambah B1, sorry, ditambah A12, A12X2 sama dengan B1 misalnya. Boleh aja ya. Itu sesuai sama kita aja. Oke, A21X2 ditambah A22X2 sama dengan B. Nah, tapi kenapa sih kita mau buat dia menjadi seperti ini? Gitu. Karena apa? Karena di sini ternyata kita itu bisa memanfaatkan persamaan garis gitu ya untuk menentukan solusi dari suatu sistem persamaan linier dua variabel. Nah, kalau kita transformasi bentuk dari bentuk umum SPLDV ini ke dalam persamaan garis, kita akan punya bentuk seperti ini. Ya. Nah, katanya gitu ya, berdasarkan persamaan garis, ada 3 kemungkinan solusinya. Yang pertama, satu solusi. Nah, ketika gradien dari si persamaan garisnya itu berbeda dan konstantanya juga berbeda, artinya nanti dia akan punya satu solusi. Nah, tetapi ketika misalkan gradiennya itu sama dan konstantanya sama, maka sistem persamaan linear itu punya tak hingga solusi. Dan kalau si gradiennya ini sama dan konstantanya beda, maka dia tidak akan punya solusi. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya konstantanya itu yang mana, gradiennya yang mana, kan gitu. Nah, ingat aja ya, kalau gradien itu adalah konstanta yang melekat pada X ini ya. Berarti kalau ditanya, berarti untuk G1 atau gradien dari persamaan 1 itu apa? Ya, sama dengan minus A1 per B1. Ya, kalau misalnya G2-nya berarti siapa? Ya, minus A2 per B2 gitu. Lalu konstantanya gimana? K1 berarti sama dengan C1 per B1 dan K2 itu sama dengan C2 per B2. Nah, kalau kita lihat dari ketiga ini, ada satu lagi hal yang mungkin saja terjadi. Apa itu? Ya, ketika misalkan gradiennya itu dia beda dan konstantanya itu sama. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
sorry. Nah, yang terjadi adalah dia punya satu solusi. Solusinya apa? Solusinya X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan K atau konstantanya. Ya, nanti silahkan dibuktikan sendiri kalau tidak percaya. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Di sini saya punya SQL DP ya. Yang pertama, X dikurang 4Y sama dengan 6. Dan yang kedua, itu 3X min 12Y sama dengan A. Gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapa nilai A ya sehingga sehingga terpenuhi. Yang pertama itu dia tidak ada solusi. Sorry. Yang pertama dia tepat satu solusi dulu ya. Tepat satu solusi gitu ya. Kemudian yang kedua itu dia tak hingga solusi. Kira-kira agar dia punya tak hingga solusi berapa nih nilai A-nya gitu. Dan yang terakhir nanti yang ketiga berarti ketika kapan dia tidak punya punya solusi ya. Oke, caranya gimana? Ya, kayak tadi. Berarti kita ubah dulu nih ke dalam bentuk persamaan garis. Yang pertama ini kita punya Y. Ya, kita buat Y1 deh gitu ya. Sama dengan, berarti ini kita ubah menjadi, oke, ini minus 6/4. Lalu untuk X-nya berarti ditambah X per 4. Oke, kalau untuk yang Y2 berarti dianya hmm, minus A per 12 ditambah. Nah, itu berarti X per 4 juga ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu nih. G1-nya berapa, G2-nya berapa. Ya, lalu K1-nya berapa, K2-nya berapa. Nah, gradien 1 berarti yang ini ya. Koefisiennya ini berapa? 1/4. Konstantanya berarti minus 6/4. Oke, kalau G2-nya berarti ini juga tetap 1/4. Konstantanya itu minus A per 12. Nah, kalau kita lihat-lihat di sini gradien 1 dan gradiennya 2 itu dia nilainya sama, berarti gradiennya sama. Ya, berdasarkan ya pernyataan yang tadi ya, yang sama itu mana? Kalau gradiennya sama berarti ada dua kemungkinan, tidak hingga solusi atau tak punya solusi. Nah, berarti kalau ditanya ini, berapakah nilai A sehingga SPL-nya itu tepat satu solusi? Jawabannya adalah tidak ada A yang memenuhi. Kenapa? Ya karena gradiennya sama, jadi tidak mungkin gitu. Nah, selanjutnya kalau dia tak hingga solusi, dia bilang apa? Agar dia tak hingga solusi, haruslah K1 sama dengan K2. Berarti minus 6/4 itu harus sama dengan minus A per 12. Sehingga A-nya itu haruslah ya minus 6 dikali min 12/4 ya. Itu sama dengan 18. Ya, jadi A-nya harus nilainya 18 agar dia itu punya tak hingga solusi. Lalu kalau misalnya tak punya solusi, ya kebalikannya ya, haruslah K1 itu tidak sama dengan K2. Berarti apa? Min 6/4 itu tidak sama dengan minus A per 12. Atau dengan kata lain, A-nya itu tidak sama dengan 18. Jadi, kalau A-nya 1, atau A-nya 2, atau A-nya 10, itu berarti nanti SPL-nya itu tidak punya solusi. Nanti kalian bisa buktikan sendiri ya. Jadi, seperti itulah caranya untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Ketika ditanya berapakah nilai A agar dia tidak punya solusi.
Ya, berarti kita harus pastikan bahwasannya gradiennya sama dan konstantanya itu berbeda. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke. Nah, ini kita masuk ke sesuatu yang baru. Sebentar saya nih. Oke. Yang selanjutnya adalah augmented matrix atau matriks yang diperluas ataupun matriks yang diperbesar. Nah, kalau SPL itu kan sebenarnya kalau kita bawa ke matriks itu bisa menjadi apa? Bentuknya adalah eh, sorry, bentuknya itu adalah A dikali X sama dengan B. Nah, augmented matrix itu adalah membuat dia menjadi apa? Matriks yang ada isinya itu adalah matriks A dengan matriks B-nya itu kita sandingkan atau kita gabungkan. Nah, jadi kalau dari sistem persamaan linear punya bentuk umum seperti ini, matriks yang diperluasnya seperti apa? Ya tinggal kita masukkan saja nilai-nilai koefisiennya. Berarti yang pertama nih, ini A11, A12, dan seterusnya ya. Lalu ada A1N, lalu ada B1 ya, kita masukin B1-nya. Berikutnya A21, A22, sampai seterusnya ya. A2N dan B2. Begitu seterusnya sampai persamaan yang ke M. Berarti di sini ada AM1, AM2 ya. Begitu seterusnya sampai AMN. Dan juga ini adalah BM ya. Nah, jadi seperti inilah matriks yang diperluas atau augmented matriksnya ya. Jadi matriks A disandingkan dengan matriks B-nya. Nah, dengan adanya matriks yang diperluas ini gitu ya, kita bisa dengan lebih mudah menyelesaikan suatu sistem persamaan linier menggunakan yang namanya operasi baris elementer. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya operasi baris elementer ini gitu kan ya? Nah, jadi operasi baris elementer ini adalah suatu operasi yang bisa kita terapkan kepada baris-baris yang ada dalam matriksnya. Nah, kita lihat apa-apa aja sih sebenarnya operasi yang bisa kita lakukan dalam operasi baris elemen. Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan baris dengan konstanta tak nol. Oke, misal ya ini kita buat contoh ya untuk yang pertama. Ketika misalkan saya punya matriksnya itu adalah 102, 2, 1, 1, min 1, 1, 0 misalnya ya. Lalu matriks sandingan B-nya itu adalah misalnya 0, min 1, 1. Oke, kita ambil sebarang aja ya. Nah, kita boleh mengalihkan baris dengan konstanta tak nol. Misal, ini saya kalikan dia dengan 2 dikali B1. Artinya apa? Seluruh anggota dari baris pertama ini saya kalikan 2. Jadi hasilnya jadi apa? Ya ini 2, 4, min 2, kemudian 0. Yang baris kedua dan ketiga tetap ya. 1, 1, min 1, 2, 1, 0, 1 ya. Seperti itu. Jadi kita boleh mengalihkannya dengan konstanta tak nol. Ya nggak harus bilangan bulat, boleh misalnya 1/2 atau 1/5 ya, sesuai dengan kondisi untuk mencapai tujuan kita nanti seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, kita juga boleh menukarkan posisi dua buah baris. Ya, contohnya nih ya, dari yang di sini ya, saya bisa menukarkan baris kedua dengan baris ketiga. Baris ketiga saya tukar dengan baris pertama. Jadi semua anggota yang ada di baris ketiga ini saya pindahin ke atas. Menjadi 2, 1, 0, 1. Lalu yang kedua tetap ya, 0, 1, 1, min 1. Nah, baris yang pertama ini berarti jadinya apa?
1, 2, min 1, 0 ya, berpindah posisi. Seperti itu. Lalu yang ketiga apa katanya? Kita bisa menambahkan kelipatan baris ke baris lainnya. Oke, maksudnya gimana? Misal nih, saya ambil di mana ya? Saya taruh di sini deh ya, yang ketiga. Ya, dari matriks ini, saya ingin buat si ini jadi 0. Misalnya seperti itu ya. Saya ingin si 2-nya ini jadi 0. Jadi untuk itu, biar dia menjadi 0, ya maka haruslah ya operasinya apa? Kita bisa buat dia menjadi B3 ditambahin dengan minus 2 ya. Kan kalau misalnya 2 mau dibuat jadi 0 harus ditambahin dengan min 2 ya. Di sini kita bukan mengurangkan ya, tapi menambahkan. Ya, kelipatan berarti minus 2 itu adalah kelipatan dari baris pertama. Nah, jadi nanti hasilnya itu untuk baris pertama dan kedua itu tetap ya 1, 2, min 1, 0. Nah, 0, 1, 1, min 1. Nah, ini jadi 0. Nah, baris anggota yang lainnya itu juga tetap kena operasinya. Jadi misal kayak nih, 1. Ya, berarti 1 ditambahin min 2 kali 2. Berarti 1 dikurang 4 itu adalah minus 3. Lalu 0. 0 ditambah min 2 kalinya min 1 itu berarti 2. Ya, kemudian 1 ditambah min 2 kali 0 itu dia 1. Ya, jadi seperti itu. Artinya, semua anggota dari suatu baris itu dia dikenakan atau terkena dampak dari suatu operasinya. Gitu. Jadi kalau misalkan ya seperti ini tadi ya, kita ingin ubah dia menjadi 0, ya semua anggotanya itu kena operasi yang kita terapkan. Gitu ya. Nah, semoga penjelasan singkat terkait OBE ini bisa dipakai. Kita coba lihat ke contohnya ya. Oke, kita lihat di contohnya. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan SPL gitu ya, dengan melakukan operasi baris elementer sebenarnya akan lebih mudah. Langkahnya bagaimana? Ya, kita bisa coba pindahin dulu dia ke bentuk matriks. Ya, kalau dari matriks ini berarti ini jadi 1, 1, 2, 2, 4, min 3. Lalu ini 3, 6, min 5. Ya, ini matriks A-nya. Kita kali dengan X, Y, Z. Nah, ini sama dengan 9, 1, dan 0. Oke. Nah, pertanyaannya sebenarnya gimana sih ujungnya gitu ya? Kita bisa bilang eh, itu adalah menjadi solusi dari suatu persamaan linier gitu ya. Jadi sebenarnya kan tadi kita akan punya matriks yang diperbesar ya, A bersanding dengan B gitu. Nah, ketika kita operasikan dengan operasi baris elementer sehingga mencapai bentuk identitas bersanding dengan B aksen ya, di mana di sini B aksen ini itu merupakan solusinya, solusi dari si HCl. Jadi tugas kita adalah kita harus mereduksi si matriks A-nya di sini kita ubah menjadi matriks identitas. Tapi matriks identitasnya ya harus sama atau ekuivalen. Maksudnya gimana? Kalau si SPL-nya itu adalah 3 variabel atau dalam kata lain matriksnya ukuran 3 kali 3, ya maka matriks identitasnya juga harus ukuran 3 kali 3. Seperti itu ya. Nah, kita coba buat dulu nih untuk matriks yang diperbesarnya berarti di sini 1, 2, 3. Nah, ini 1, 4, 6, lalu 2, min 3, minus 5. Ya, kita sandingkan. Oke, kita kasih warna yang berbeda ya, biar kelihatan. Berarti ini 9, 1, dan 0. Oke. Nah, tugas kita kan kita mau mereduksi eh, menjadi matriks identitas ya ini ya. Berarti kan kita ingin goals-nya itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Kita sandingkan nanti dengan B1 aksen, B2 aksen, dan B3 aksen ya. Di mana B1, B2, B3 aksen ini merupakan solusinya. Nah, jadi kita lihat dulu nih.
Oke, sebentar ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih, ya kita sesuaikan. Di sini apakah sudah satu atau belum? Kalau misalnya sudah satu, oke, kita bisa tinggal ubah yang di bawahnya ini menjadi 00, ya. Nah, tetapi kalau misalkan dia belum satu, ya berarti kita harus buat dia menjadi satu. Nah, ada dua kejadian yang mungkin, gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika misalkan di sini ternyata dia bentuknya itu, sorry. Nah, ternyata bentuknya itu misalkan di sini ada dua kasus ya. Ini kita ke kolom yang pertama dulu ya. Kita fokus di kolom pertama. Misalkan dia ini 2 1 3 misalnya seperti itu. Kasus yang kedua adalah seperti ini. Misalnya 4 2 dan 3 misalnya seperti ini ya. Nah, kalau yang kasus ini kan dia sudah ada satu di sini ya. Sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tujuan kita. Nah, kalau yang contoh yang kedua ini kita lihat di sini itu dua gitu, tetapi ada satu nih, ada nilai satu di baris yang lain. Nah, kita bisa memindahkan barisnya itu agar mencapai tujuan kita yang ini. Tetapi berbeda dengan kasus yang di bawahnya, di mana di sini tidak ada satu. Nah, untuk menjadikan dia menjadi satu, ya ini kita kali kelipatannya dengan apa? Yaitu 1/4. Ya, kita kali 1/4 dia biar menjadi satu. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Sebenarnya tiga ya. Eh, kalau misalnya di sini sudah satu, ya berarti sudah selesai gitu. Tapi kalau misalkan dia itu tidak satu, berarti ada dua kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau sudah ini satu, berarti selanjutnya adalah kita tinggal buat yang di bawahnya itu menjadi 00, ya. Biasanya gini, kalau dari saya pribadi itu saya mengkelompokkan ya. Pertama ini dibuat jadi satu, lalu ini jadi 00, lalu kita pindah ke tengah sini 0, ya. Lalu ke yang atas dan di bawah di sini, ya. Baru ke bawah yang di satu ini, baru nanti yang ke sini, gitu ya. Jadi kita coba lihat ya gimana prosesnya. Nah, berarti yang pertama ya, kita buat 00, apa operasi yang bisa kita lakukan? Ya, 2 biar 0 kan harusnya ditambahin dengan -2. Berarti kita bisa buat B2 itu ditambahin, sorry, bukan tambah kurang ya, ditambahin dengan apa? -2 kali baris pertama. Ya, karena gini ya, perlu diingat ya, ketika kita mau mengubah baris kedua dan baris ketiga, ya, untuk mengingatkan seperti ini, berarti ya kita operasikan dia terhadap baris pertama, gitu ya. Karena kan di sini baris pertamanya sudah sesuai dengan keinginan kita, dan kita ingin mengubah baris kedua dan baris ketiganya. Jadi kita operasikan dia terhadap baris pertama. Jadi jangan baris kedua ini dioperasikan terhadap baris ketiga, gitu. Nanti akan sebenarnya bisa, tapi lebih rumit dan lebih lama, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan B3 gimana operasinya? Ya ditambah dengan -3 dari B1. Oke. Nah, berapa hasilnya? Nah, karena si baris pertama itu tidak terkena operasi, maka dia nilainya tetap ya. Kita bisa tulis 1, 1, 2, dan 9. Nah, sekarang kita tinggal operasikan untuk baris yang kedua. Nah, kalau baris yang kedua, karena efek operasi ini sudah pasti 0. Gitu ya. Itu sudah pasti. Nah, lalu gimana dengan yang lainnya gitu? Berarti ini 4 ya, ditambah dengan -2 kali satunya, itu berarti berapa tuh? 2 ya, 4 dikurangin 2, itu 2. Lalu -3 ditambah -2 kali 2, itu berarti -7 ya. Lalu 1 ditambah -2 dikali 9, berarti -17. Oke. Tinggal kita kali-kalikan saja sebenarnya ya. Kali tambah kali tambah. Nah, baris ketiga gimana? Sama prosesnya ya. Berarti di sini pasti sudah jadi 0.
Lalu untuk yang ini 6 ditambah min 3 kali 1 itu adalah 3. Lalu min 5 ditambah min 3 dikali 2 itu adalah minus 15. Sorry. Minus 11 ya? Bukan minus 15, minus 11. Minus 11. Lalu 0 ditambah min 3 kali 9 itu berarti minus 27 ya. Minus 27. Oke. Nah, selanjutnya, ya tadi kita ingin buat yang di tengah ini jadi 1. Nah, di sini dia nilainya 2, berarti prosesnya gimana? Apa operasinya? Operasinya berarti tinggal kita kali dengan kelipatannya, kayak yang ini tadi. Ya, biar dia jadi 1. Berarti ini kita buat setengah kali B2. Artinya apa? Setiap anggotanya itu kita kali dengan 2. 1/2, sorry. Nah, kita buat di bawah ya, biar kelihatan jelas. Nah, di sini hasil operasinya saya taruh di bawah sini. Berarti baris 1 dan baris 3 itu tetap ya. Ini 1, ini pastinya 0, ini 0, lalu ini 1, ini akan menjadi 1, yang ini 3. Nah, ini dia 2. Nah, ini minus 7/2 ya, karena dikali dengan 1/2. Lalu ini minus 11. Kemudian ini 9 minus 17/2. Lalu ini tetap 27. Oke. Nah, sudah sampai di titik ini. Berarti tugas kita selanjutnya adalah membuat 3 yang ada di sini dan juga 1 yang ada di sini menjadi 0. Nah, berarti kita operasikan terhadap siapa? Terhadap baris kedua. Nah, kita lihat apa operasinya kira-kira. Nah, berarti untuk baris pertama, ya kita bisa tambahkan min 1 kali baris kedua. Sedangkan untuk baris ketiga, kita bisa tambahkan dengan apa? Minus 3 kalinya B2 gitu. Ya, caranya seperti itu, cukup mudah ya. Nah, jadi hasilnya apa di sini? Berarti ini tetap 1, ini 0, ini 0. Lalu di sini pastinya ini 0, ini 1, ini 0, gitu ya. Nah, kita lihat nih sekarang. 2 ditambahin dengan min 1-nya kali 7/2. 2 dikali. Itu berarti hasilnya adalah berapa tuh? 11/2 ya. 11/2. Nah, lalu untuk ini tetap ya nilainya minus 7/2. Dan yang ini berarti minus 11 ditambah min 3 kali min 7/2 itu minus 1/2. Minus 1/2. Lalu yang 9 kita operasikan ya. 9 ditambahin dengan min 1 kali min 17/2. Itu hasilnya adalah 35/2. Kemudian yang ini tetap minus 17/2. Yang ini 27 ditambah minus 3 kali min 17/2. Itu hasilnya minus 3/2. Oke. Nah, kita sudah sampai nih di titik ini. Berarti selanjutnya adalah kita buat yang di bawah sini menjadi 1. Atau si setengah ini dia kita ubah menjadi 1. Apa operasinya? Ya, berarti operasi yang bisa kita lakukan itu apa? Ya, kita kali dengan min 2 ya, biar dia 1 ya. Berarti min 2 kita kali dengan B3 ya. Nah, jadi semua anggota baris ketiga itu kita kali dengan min 2. Oke, kita tulis hasilnya. Berarti untuk yang pertama itu nilainya tetap ya. Ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0. Lalu ini 11/2, ini min 7/2. Nah, ini menjadi 1. Lalu di sini ini tetap 35/2, min 17/2, yang ini jadi 3. Nah, ya.
Sudah sampai di sini, langkah selanjutnya kita tinggal buat yang ini jadi 0 masing-masingnya. Berarti kita operasikan terhadap siapa? Ya, kita operasikan terhadap baris ketiga, gitu ya. Nah, apa operasinya? Berarti operasinya untuk baris pertama itu kita tambah dengan -11/2 dari baris 3. Nah, kalau misalnya baris kedua, berarti ditambah dengan 7/2 kali baris ketiga. Nah, hasilnya ini sudah pasti 100, ini 010, dan ini pastinya jadi 00 dan 1 ya. Karena kita kan membuat operasi ini untuk membuat dia jadi 0 gitu ya. Jadi tanpa kita hitung pun pasti dia nilainya sudah 0. Karena kita sudah menghitungnya sebelumnya untuk mendapatkan operasi ini gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan 35/2 dan -17/2? Gitu ya. Pertama nih, 35/2 ditambah -11/2 kali 3 di sini. Hasilnya itu adalah 1 ya. Lalu untuk -17/2 ditambah 7/2 kali 3 itu hasilnya adalah 2. Tadi yang ini 3. Oke, sudah selesai. Nah, berarti dari sini solusinya adalah apa? X-nya, oke, X-nya itu adalah 1, Y-nya adalah 2, dan Z-nya adalah 3. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita lebih mudah. Menurut saya, alih-alih kita menggunakan eliminasi dan substitusi untuk ukuran 3 kali 3, operasi baris elementer ini tergolong cukup efektif untuk dilakukan, gitu ya. Ya, jadi seperti itulah cara kita mencari suatu solusi SPL menggunakan baris atau operasi baris elementer, gitu ya. Nah, jadi diingat ya, langkah-langkahnya itu ada 6 ya sebenarnya ya. Langkah-langkahnya ada 6. Pertama, kita ubah di sini jadi 1. Ya, ini saya catatkan saja ya di bawah ya. Langkah-langkah. Nah, yang pertama adalah kita pastikan elemen dari A11 ya. Pastikan elemen dari A11 itu sama dengan 1. Nah, jika A11 itu sama dengan A, maka baris pertama harus dikalikan gitu ya. Kalikan dengan 1/A. Syaratnya adalah tidak ada 1 ya. Syaratnya itu jika ini tidak ada 1 pada baris yang lainnya. Ya, seperti ini tadi. Kalau misalkan dia tidak ada 1 di baris-baris yang lainnya, maka kita kalikan dia dengan 1/nya. Tapi kalau misalkan ada, ya kita tukar posisi barisnya ya. Nah, jika ada 1 pada baris lainnya, ya, berarti maka kita tukar baris ya. Maka tukarkan barisnya. Oke, tukarkan barisnya. Nah, setelah itu langkah keduanya apa? Langkah keduanya adalah kita ubah nilai dari A12 dan A13 jadi 0 dengan apa? OBE ya. Yang ini tadi kita buat dia jadi 0 dulu. Tuh ya. Nah, kalau sudah yang ketiga apa? Nah, yang ketiga, langkah ketiganya adalah kita ubah
Itu berarti baris yang A22 ya. A22 sama dengan A itu jadi A22 sama dengan satu. Kalau misalnya belum satu. Ya, kalau misalnya sudah satu, ya sudah. Tapi kalau misalnya dia nilainya adalah A, maka kita ubah dia jadi satu dengan cara kali dengan satu per A. Ya, catatannya kalau misalnya memang dia belum satu. Kalau misalnya udah satu, ya ngapain kita kaliin lagi gitu ya. Nah, tapi itu adalah nilai yang barunya ya. Nilai yang terbaru setelah kita melakukan operasi-operasi baris elementer. Bukan nilai yang benar-benar nilai di awalnya ya. Nah, yang keempat itu berarti kita tinggal ubah siapa? A12, ubah. Oke, ini bukan A12 ya, tapi A21 ya, kebalik. Sorry, yang di bawah itu adalah A21 dan juga A31 ya. Jangan sampai salah. Nah, ini kita ubah nilai A12 dan A32 jadi 0 dengan OBE. Ya, sama kayak tadi. Maksudnya yang ini. Yang ini sama yang ini ya, yang saya tunjuk ini jadi 0. Nah, yang kelima apa? Ya, kita ubah sama kayak poin 4. Poin 3, sorry ya. Ubah A33 sama dengan A. Jadi A33 sama dengan satu dengan cara kali dengan satu per A-nya ya. Sama kayak poin ketiga. Nah, poin ke-6 ya, cara atau langkah ke-6 ya kita ubah si A13 dan A23 jadi 0 dengan OBE ya, sama kayak poin 4. Jadi langkah-langkahnya sebenarnya seperti itu. Boleh nggak kalau misalkan dia lebih dari 6 langkah gitu ya, boleh-boleh aja sebenarnya. Tergantung kondisinya itu seperti apa. Ini kan kalau kasusnya 3 kali 3. Kalau kasusnya 4 kali 4 tentunya akan berbeda lagi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kan pada dasarnya ya itulah yang kita lakukan seperti itu ya. Nah, semoga untuk OBE ini bisa dipahami dengan. Nanti kalau misalnya masih rada bingung, boleh ditanyakan ya. Kita lanjut dulu. Nah, ada istilahnya itu bentuk eselon. Nah, jadi bentuk eselon itu memiliki 4 sifat ya. Ini adalah sifat-sifatnya. Nah, yang pertama itu adalah satu utama. Dikatakan jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris tersebut adalah satu. Maksudnya gimana? Misal ya, untuk yang pertama ini yang poin 1 ya. Nah, misalkan di sini 1, 0, ini 2, ini -1, ini 0, ini 1, ini -1 deh, ini 2 misalnya. Lalu ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, dan di sini 3 misalnya seperti ini ya. Nah, jadi dia bilang jika satu baris tak seluruhnya terdiri dari 0, ya kita lihat. Contohnya baris pertama ini, ya, dia itu tidak seluruhnya 0. Ya, ada 1 dan 2 di sini. Nah, maka dia bilang, bilangan tak 0 pertama pada baris tersebut adalah 1. Nah, kita lihat. Di sini kan yang pertama adalah 1. Begitu juga dengan baris kedua, yang pertama adalah 1. Ya, di sini ada 1, di sini ada 1, dan di baris ketiga juga adalah 1. Kalau misalnya ternyata ya, ibarat katakanlah di sini itu ternyata nilainya yang satu di sini itu adalah 2, misalnya ya, saya ubah ya ini ya. Misal saya ubah ini jadi 2. Nah, maka ini harus kita operasikan agar dia menjadi 1. Kita harus ubah dia jadi 1 gitu.
Caranya ya tinggal kita kali dengan 1/2 kan gitu ya. Nah, jadi satu-satu ini ya, nilai satu yang ada pada masing-masing baris yang pertama kali ini, inilah yang disebut dengan istilahnya satu utama. Itu ya, jadi satu di sini disebut satu utama, satu di sini disebut satu utama, dan satu di sini disebut satu utama. Kalau misalkan di sini ini nilainya adalah satu, apakah dia disebut satu utama? Tidak. Jadi satu utama itu adalah nilai satu pada suatu baris yang pertama. Gitu. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah baris nol. Dikatakan jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari nol, artinya seluruh elemen dari matriksnya itu nilainya nol, maka baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah dari matriks. Jadi kalau hanya ada satu yang nilainya itu nol semua, maka kita harus ubah dia menjadi yang di paling bawah. Contohnya, misal seperti ini. Misal saya punya di sini 1, 2, 0, min 1. Lalu di sini min 2, 1, 1, 2. Lalu 0, 0, 0, 0. Sorry, tidak harus 0 ya. Misalkanlah di sini berapa? 3 ya gitu ya. Kemudian ini 1, min 1, min 1, 5. Misalnya seperti ini. Nah, nah, ketika kasusnya seperti ini, kita lihat di sini, ya bisa dilihat di sini, oke. Bisa dilihat di sini, ini nilainya 0 semua satu barisnya. Maka baris yang ini harus kita buat dia menjadi yang paling bawah. Karena di sini dia baris ketiga dan barisnya ada 4, berarti kita ubah dia jadi baris keempat. Jadi hasilnya seperti apa? Ya tinggal 1 min 2, 1, 0. Kemudian 2, 1, min 1, 0. Ya, lalu ini 0, 1, min 1, 0. Lalu min 1, 2, 5, dan 0. Sorry. 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang 0, 0 ini harus kita ubah dia menjadi yang paling bawah seperti itu. Itulah maksud dari sifat yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Sifat lebih kanan. Ya, sifat lebih kanan. Dikatakan jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari nol, ya, maka satu utama dari baris yang lebih rendah pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris lebih tinggi. Artinya gini, satu utama yang lebih kanan itu harus diletakkan lebih ke bawah. Maksudnya gimana? Oke, kita coba ya. Kita pindah dulu. Nah, misal seperti ini. Yang ketiga, ya, katakanlah nih saya punya eh, ini tadi ya, ada 0, 0, 1, min 1, 2, lalu ada 1, 0, 0, 1, min 1, terus 0, 0, 0, 1, 3. Oke, ya. Nah, kita lihat ya, di sini ini kan dia lebih kanan nih. Yang ini juga lebih kanan dibandingkan yang ini. Ya, yang baris kedua. Maka ini harus kita pindahkan ke atas. Ya, kita harus pindahkan dia ke atas menjadi apa? Ya, akan menjadi seperti yang di sini. Ya, seperti poin A ini. Oke. Nah, kelihatan. Nah, jadi dia seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan kita pindahkan dia itu menjadi poin yang satu ini. Artinya apa? Artinya satu utama yang lebih kiri itu harus lebih tinggi posisinya
daripada yang dia lebih ke kanan gitu. Jadi maksudnya satu utama yang ada di sini ya itu harus paling atas, tidak boleh dia ada di bawah. Itu maksudnya sifat lebihkan. Lalu sifat yang keempat. Sifat yang keempat bilang apa? Sifat reduksi. Jika kolom yang memiliki satu utama memiliki nol pada tempat-tempat lainnya. Nah, dia akan dikatakan bersifat reduksi kalau di kolom-kolom yang ada satu utamanya itu nilainya yang lain adalah nol. Kita lihat nih contohnya. Hmm. Misal seperti ini. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, lalu 2, -1, 5, misalnya seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat di satu utama di sini, di kolomnya ya, di tempat lainnya itu nilainya nol nih, ini nol. Sama, yang ini juga sama ya. Ini juga sama, di tempat lainnya dia nilainya nol gitu. Nah, tetapi perhatikan contoh yang ketiga ini. Oh, oke, yang contoh pertama deh. Yang contoh pertama kita lihat di sini pakai warna hitam. Nah, ini satu utama nih. Oke, di sini nilainya sudah 0, 0. Ini satu utama. Oke, di tempat lainnya ini juga sudah 0. Bagaimana dengan satu utama yang ada di sini? Kita bisa lihat di sini dia ada nilainya, tidak 0. Berarti dia tidak memenuhi sifat, ya, tidak memenuhi sifat yang keempat. Seperti itu. Berarti apa? Ya, dia tidak tereduksi. Artinya dia tidak memenuhi sifat tereduksi. Seperti itu ya. Jadi itu 4 sifat dari bentuk eselon. Contoh. Oke. Nah, gini. Matriks yang hanya memenuhi sifat 1, 2, dan 3, dia disebut matriks eselon baris. Kalau dia memenuhi keempatnya ini, baru dikatakan dia matriks eselon baris tereduksi. Gitu ya, kita lihat coba contohnya di sini, ya. Manakah dari kedua matriks ini yang dia eselon baris dan mana yang eselon baris tereduksi? Caranya cukup mudah. Kita cukup periksa eh, keempat sifatnya ya. Nah, ini matriks A. Nah, sifat satu tadi terkait satu utama. Ya, jika satu baris itu tidak seluruhnya nol, maka satu yang pertama itu dia nilainya adalah satu. Oke, terpenuhi. Ini juga terpenuhi. Ini juga terpenuhi. Ini nilainya semuanya nol. Ya, tidak ada masalah di situ. Nah, berarti sifat satu itu terpenuhi. Sifat dua terkait baris nol. Dikatakan tadi bahwasanya baris yang seluruhnya itu dia nilainya nol, ya, maka dia ditempatkan paling bawah. Kita lihat untuk matriks A. Di sini dia sudah paling bawah. Oke, terpenuhi. Yang ketiga, lebih kanan. Oke, kita lihat di sini satu utama yang lebih rendah itu posisinya lebih kanan, ya, atau kita katakan yang lebih kiri itu posisinya lebih tinggi dari yang lainnya. Berarti terpenuhi. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat katanya apa? Sifat tereduksi. Dia bilang apa? Pada satu utama ya, kolom satu utama dia pada yang lainnya itu tempat-tempat lainnya nilainya nol. Nah, kita lihat di sini nol. Oke, benar nol. Ini nol, tapi di sini ada dua. Berarti sudah terpatahkan, berarti dia tidak memenuhi. Gitu ya. Berarti matriks A ini merupakan matriks dari eselon baris. Lalu bagaimana dengan matriks B? Kita periksa ya, matriks B. Nah, kita periksa.
Yang poin satu, ya terkait satu utama. Oke, di sini sudah ada satu utama dan ada satu utama terpenuhi, gitu ya. Nah, sifat yang kedua, baris nol. Oke, baris nol juga sudah paling bawah, berarti ya terpenuhi. Yang ketiga, lebih kanan. Oke, ini sama ya, mirip kayak matriks A ya, berarti terpenuhi. Lalu yang keempat bagaimana? Kita lihat. Oke, di sini satu utama, di sini dia nilainya 0. Ini juga 0, ini juga 0. Ini juga 0, yang ini juga 0. Berarti dia terpenuhi. Artinya, matriks B ini dia adalah eselon baris tereduksi. Eselon baris tereduksi. Tereduksi. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa ya dibedain gimana matriks eselon baris dan juga matriks eselon baris tereduksi. Oke. Nah, ada catatan di sini. Yang pertama, matriks dalam bentuk eselon baris itu harus mempunyai 0 di bawah setiap satu utama. Oke, matriks dalam bentuk eselon baris harus mempunyai 0 di bawah satu utama. Jadi selagi di bawah satu utamanya itu dia tidak 0, berarti dia bukan eselon baris. Contoh, ya ini yang poin satu, kita bandingkan dua buah matriks ini. Satu, 0, 0, misalnya di sini 2, di sini 1, ini 0, lalu di sini 1, di sini min 1, di sini 0, matriks sandingannya misalnya 5, 1, min 1, oke. Kemudian matriks yang kedua, kita juga punya 1, 0, 2, min 1, 1, misalkan 0, 1, misalnya di sini 5, di sini 0, lalu di sini misalkan min 1, 1, min 1. Nah, sekarang kita coba lihat nih kedua matriksnya kita bandingkan ya. Nah, tadi kan katanya apa? Matriks dalam bentuk eselon baris harus mempunyai 0 di bawah setiap satu utama. Artinya gini, matriks bentuk eselon baris di bawah satu utamanya itu harus nilainya semuanya 0. Kita lihat matriks yang pertama, ini satu utama, di bawahnya 0. Ini satu utama, di bawahnya 0. Ini satu utama, tidak ada lagi di bawahnya. Berarti ini apa? Ya, bisa dikatakan eselon baris. Ya, biar dia eselon baris tereduksi, kita lihat. Ternyata di satu utama di sini ada 2. Berarti dia tidak tereduksi. Ya, berarti ini adalah eselon. Oke, dia eselon baris ya. Eselon baris. Bagaimana dengan matriks yang kedua? Kita bisa cek ya. 1 min 1. Oke. Nah, ini satu utama. Nah, di sini ada nilai 2. Ini satu utama, di sini semuanya 0. Oke, berarti ini tidak memenuhi ya. Bukan eselon baris. Ya, saya singkat EB ya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami lah ya. Nah, yang kedua, matriks bentuk eselon baris tereduksi harus mempunyai 0 di atas dan di bawah masing-masing satu utama. Ya, kayak ini tadi. Ketika yang ini satu, di bawahnya itu semuanya 0. Ya. Nah, sedangkan satu utamanya di sini, di bawahnya memang 0, tapi di atasnya tidak 0. Makanya dia tidak tereduksi. Tapi kalau si duanya ini kita ubah jadi 0, ya, maka dia nanti menjadi apa? Ya, bisa menjadi tereduksi kalau yang di atas satu utama di sini itu juga semuanya 0 gitu. Jadi intinya maksudnya adalah ya di bawah satu utama itu dia nilainya 0. Contohnya gimana? Contoh yang kedua, misal nih saya punya 1, 2, 0, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 2 misalnya. Kemudian 0, 0, 0, 1, min 1 misalnya seperti ini. Nah, kita lihat nih. Ini adalah satu utama. Ini adalah satu utama. Dan ini adalah satu utama. Ya.
Katanya tadi bentuk eselon baris tereduksi harus mempunyai 0 di atas dan di bawah masing-masing satu utama. Kita lihat, satu utama yang pertama di bawahnya nilainya sudah 0. Oke. Nah, satu utama yang kedua di atas dan di bawahnya juga 0. Oke, masuk. Nah, yang ketiga di atasnya juga sudah 0. Oke, masuk. Berarti ini dia adalah eselon baris tereduksi atau EBT. Gitu. Meskipun di sini dua, ya itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah apa? Dia punya satu utama, ya, dan satu utama yang paling tinggi itu dia posisinya lebih kiri. Baris ke nolnya dia ada di paling bawah, dan ya dia sifat reduksi. Satu utama di tempat-tempat lainnya itu nilainya 0. Seperti itu. Nah, catatan yang ketiga adalah himpunan penyelesaian dari SPL itu akan diperoleh dengan lebih mudah kalau kita menggunakan OBE, gitu ya. Nah, mungkin untuk kasus-kasus yang kompleks seperti ukuran 4x4, 4x5, 4x5, 5x5, 6x6. Nah, kita akan lebih mudah kalau misalnya menggunakan operasi baris elementer seperti itu ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah apa nih? Eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Jadi apa sih sebenarnya eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan ini? Ketika kita melakukan operasi baris elementer terhadap suatu matriks dan ternyata dia mencapai titik eselon baris saja, ya, dia tidak memenuhi sifat yang keempat, maka apa yang sudah kita lakukan itu disebutlah dia dengan eliminasi Gauss. Jadi kalau ditanya, selesaikanlah SPL berikut dengan eliminasi Gauss. Ya berarti memang dia sudah mengisyaratkan nih bahwasanya ini hanya akan sampai pada tahap eselon baris, tidak eselon baris tereduksi. Kayak gitu. Nah, tetapi kalau misalkan ternyata operasi baris elementer yang kita lakukan itu berhasil mencapai bentuk eselon baris tereduksi, nah maka apa yang sudah kita lakukan itu disebut dengan eliminasi Gauss ya, Gauss Jordan. Ya, berarti syaratnya dia memenuhi keempat sifatnya. Kalau tidak memenuhi, eliminasi Gauss. Kalau memenuhi keempatnya, eliminasi Gauss-Jordan. Gitu. Jadi ceritanya dulu itu si Gauss hanya berhasil menemukan ketiga sifatnya. Lalu dikembangkan lagi oleh si Jordan, ya, di mana si Jordan inilah yang menemukan sifat reduksi itu tadi. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan perkembangan dari apa yang sudah didapatkan oleh si Gauss dahulunya. Gitu ya. Nah, kita coba lihat nih. Ini contoh yang berikutnya. Oke. Jadi di sini dikatakan ya, ini ada SPL, kita akan coba selesaikan. Caranya bagaimana? Ya, caranya cukup mudah ya. Kita pertama bentuk dulu dia ke bentuk dari augmented matrix-nya. Ya, ini berarti 0, 0, 1, 2, min 1, 4, lalu 0, 0, 0, 1, min 1, 3, lalu di sini 0, 0, 1, 3, min 2, 7, lalu di sini 2, 4, 1, 7, 0, dan 7 ya. Nah, oke. Nah, jadi kita perhatikan nih, kan kita harus buat satu utama nih di paling sini gitu. Kita lihat di sini 0. Ini 0, ini 0. Dan ternyata di sini ada 2. Berarti langkah pertama adalah kita tukar baris. Tukar baris. Ya, di mana B4 kita tukar dengan B1. Gitu ya. Nah, di sini saya juga pengen menukarkan baris kedua dengan baris ketiga.
Kenapa saya mau tukarkan baris ketiga dengan baris kedua? Karena di sini nilainya 0, di sini ada 1 nih lebih tinggi ya. Jadi saya mau tukarkan juga. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah di sini 2, di sini 4, ini 1, 7, 0, 7. Lalu baris kedua yang baru itu adalah baris ketiga ya. 0, 0, 1, 3, min 2, 7. Lalu baris ketiga itu jadi baris kedua ya. 0, 0, 0, 1, min 1, 3. Nah, kemudian ini 0, ini 1, ini 2, ini min 1, dan di sini 4. Oke. Nah, sekarang di sini sudah 2 nih. Nah, kita ingin ubah jadi 1 berarti diapain? Ya, kita kali dengan 1/2 B1. Oke, hasilnya apa? Hasilnya adalah ini jadinya berapa? 1, ini 2, kemudian ini 1/2, lalu ini 7/2, ini 0, di sini 7/2. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Yang lain ya tetap kita tulis saja di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, lalu 3, 1, 2, lalu min 2, min 1, min 1, 7, 3, dan 4. Oke, sudah sampai di sini. Kita akan lanjutkan. Ya, kita lihat di sini sudah ada satu utama. Kemudian, oke, kita lihat satu utama di baris kedua apakah sudah ada? Oh, di sini sudah ada satu. Nah, tetapi kita lihat tadi katanya apa? Agar dia bentuk eselon, maka yang di bawah satu utama itu haruslah 0. Kita lihat di sini. Di sini ada nilainya 1. Dan di atas juga ternyata ada setengah. Kalau kita ingin dia menjadi eselon baris reduksi, berarti kita buat dia jadi 0. Oke, kita coba untuk buat dia menjadi 0. Ya, berarti apa operasi yang kita lakukan? Operasinya pertama, baris pertama itu kita tambahkan dengan minus setengahnya dari baris kedua. Sementara baris keempat itu kita tambahkan min 1 kali baris kedua. Nah, hasilnya apa? Ya, kita lihat. Berarti ya, yang ini itu bakal tetap 1 dan 2. Ini 1, yang ini 2. Nah, yang ini pasti jadi 0. Nah, sekarang yang ini 3, 7/2 ditambah setengah kali 3. Berarti berapa tuh? 2 ya. Sini 2. Lalu di sini berapa nanti tadi? Min 2 ya. Min 2 0 ditambah min 2 dikali min setengah. Berarti di sini 1. Lalu di sini 7/2 ditambah setengah. Min setengah dikali 7. Berarti ini nilainya 0. Ya. Kemudian baris kedua nilainya tetap ya. 0, 0, 1, 3, min 2, dan juga 7. Lalu baris ketiga juga tetap karena tidak kita operasikan. Ya, ini 1, min 1, 3. Lalu baris keempat gimana? Ini pasti 0, ini 0, dan ini 0. Nah, sekarang ini 2 ditambah min 1 kali 3. Berarti nilainya adalah min 1. Lalu di sini min 1 ditambah min 1 kali min 2. Berarti nilainya adalah 1. Oke, terus ini 4 ditambah min 1 kali 7. Berarti minus 3. Oke, sudah sampai di sini. Kita lihat lagi bentuknya. Di sini sudah ada satu utama, di sini juga sudah ada satu utama. Oke, kita lihat di sini. Di sini sudah ada satu utama, tetapi ternyata di bawahnya belum 0. Kalau misalnya kita bentuk eselon baris. Kalau bentuk eselon baris reduksi, kita ubah juga di sini jadi 0. Oke, apa kira-kira operasinya? Kan gitu ya. Oke, saya tulis ulang ya. Di sini untuk yang terakhir tadi berarti 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, lalu 0, 1, 0, 0, kemudian 2, 3, 1, min 1, 1, min 2, min 1, 1, dan oke, sorry. Nanti ini kita pakai warna berbeda aja.
Ini 0, 7, 3, min 3. Oke. Nah, berarti kita bisa mengubah yang lainnya ini jadi 0 ya. Operasinya apa kira-kira? Berarti untuk baris pertama nih, baris pertama kita bisa buat dia berarti jadinya ditambah min 2 kali baris ketiga. Kemudian untuk baris 2 berarti ditambah min 3 kali baris ketiga. Nah, lalu baris keempat berarti tinggal ditambah dengan baris ketiga ya. Nah, hasilnya menjadi apa? Jadi apa? Ini jadinya 1, ini pastinya tetap 2, ini 0. Kemudian ini pastinya jadi 0 karena tadi kita mau buat di emang jadi 0. Lalu yang ini 1 ditambah min 2 kali min 1. Berarti hasilnya 3. Oke, terus ini 0 ditambah min 2 kali 3 itu minus 6. Lalu baris kedua, ini pasti tetap 0, ini 0, ini 1. Kemudian yang ini pastinya 0 ya, karena kita tadi mau ubah dia jadi 0. Kemudian ini minus 2 ditambah min 3 kali min 1, itu hasilnya adalah 1. Kemudian 7 ditambah min 3 dikali 3 itu berarti minus 2. Untuk baris ketiga ya tetap karena dia yang kita buat sebagai operasinya 0, 1, min 1, 3. Nah, baris keempat ditambahin nilainya 0, 0, 0, 0, 0, dan 0. Oke, ternyata sudah sampai di titik ini. Oke. Nah, kalau sudah sampai di sini, pertanyaannya apakah ada lagi yang bisa kita lakukan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ini sudah mentok, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, kalau kita apa-apain lagi malah nanti jadinya berantakan. Nah, sekarang kita cek apakah dia memenuhi keempat sifat. Oke, kita cek untuk sifat yang pertama itu satu utama. Oke, kita lihat di sini. Oke, ada satu utama baris pertama, satu utama baris kedua, satu utama baris ketiga, di baris keempat tidak ada satu utama, tidak masalah, terpenuhi ya. Sifat kedua itu baris 0. Nah, katanya baris 0 itu berada paling bawah, terpenuhi? Iya, terpenuhi. Nah, yang ketiga itu sifatnya adalah lebih kanan. Nah, kalau lebih kanan, kita lihat ya, satu utama yang lebih tinggi itu posisinya lebih kiri, berarti dia terpenuhi. Oke, yang keempat, tereduksi. Artinya di kolom-kolom satu utama, ini ya, kolom satu utama. Nah, kolom-kolom satu utama, di tempat-tempat lainnya itu nilainya 0. Kita cek aja, oke di sini 0, tidak masalah. Di sini juga sama. Begitu juga dengan yang ini. Oke, berarti terpenuhi juga. Artinya matriksnya ini dia adalah matriks eselon baris tereduksi. Ya, berarti dia eselon baris tereduksi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya solusinya itu apa? Kan gitu ya. Solusinya apa nih kira-kira dari SQL ini? Berarti kalau kita buat tadi dalam bentuk A, B, C, berarti di sini kita punya ya. Persamaan yang pertama adalah A ditambah 2B, kemudian ditambah 3E itu sama dengan min 6. Kemudian dari yang kedua kita bisa dapat apa tuh? Berarti itu C ya. C ditambahin E itu sama dengan min 2. Baru yang ketiga itu D dikurangin E itu sama dengan 3. Ya, jadi ini uh, hasilnya gitu ya. Nah, jadi ya ini kita tidak bisa dapatkan solusinya sebenarnya, tapi ya kita bisa nanti sebenarnya menindaklanjuti ini gitu ya dengan memisalkan beberapanya menjadi parameter. Contohnya misalkan si E-nya itu parameter, kemudian si B-nya itu parameter, maka nanti kita akan mendapatkan solusinya gitu ya. Misal nih kayak gini, misal
Katakanlah B itu sama dengan T dan E itu sama dengan S. Maka nih dari yang sini kita punya D itu adalah sama dengan 3 ditambahin S. Kalau dari sini kita punya C itu sama dengan min 2 dikurangin S. Oke. Dari sini kita punya apa? Berarti si A-nya itu adalah 6 dikurangin eh sorry, min 6 dikurangin 2T dikurangin 3S. Gitu. Nah, jadi solusinya apa? Ya kalau kita buat dia dalam bentuk A, B, C, D, E, ya berarti solusinya adalah min 6, min 2T, min 3S. Kemudian B-nya tadi adalah T, lalu C-nya adalah min 2 min S, kemudian D-nya adalah 3 plus S dan S gitu. Berarti solusinya bentuknya seperti ini. Ya, dia dalam parameter untuk T dan S bilangan real gitu ya. Jadi bergantung pada si T dan S seperti itu. Oke, banyak banget ternyata. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nanti ini ada beberapa soal latihan. Ya, kemarin sebenarnya sudah dibahas ya untuk soal satu ini dan juga soal yang nomor 3. Nah, nanti silahkan ya dicoba untuk soal nomor 2 ini yang menentukan solusi SPL 3 variabel dan juga yang ini ya menggunakan katanya di sini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Berarti nanti dia sampai matriks echelon baris tereduksi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan. Semoga bisa dipahami. Jika nanti ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum dan terima kasih.